Rahimakumullah berbicara tasbih. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Kata Nabi, ada dua kalimat yang mudah diucapkan dalam lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Alhamdulillah, dua kalimat tersebut pada pertemuan malam hari ini dan pertemuan sebelumnya sudah terbiasa kita amalkan. Semoga apa yang kita bacakan tadi dan pada malam-malam sebelumnya akan menambah timbangan amal baik kita besok di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita juga beruntung karena pada malam hari ini dan tentu malam-malam sebelumnya kita membiasakan mewiridkan suatu amalan, yaitu pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu merupakan suatu keberuntungan bagi siapa? Pertama, bagi orang yang mengamalkan. Kedua, bagi rumah atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangannya disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata di sana di dalam kitab I'anatul Talibin, di antaranya apabila ada suatu rumah di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antaranya pertama, rumah tersebut insya Allah akan aman dari kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah rumah tersebut akan aman dari kemalingan. Kalau ada yang ngeyel dulu di sini ada motor hilang, ya tak bantah yang motornya hilang nggak pernah ikut maulid kali. Itu aja udahlah, ya enggak, ya udahlah, ngeyel ya dibantah sekalian. Saudaraku rahimakumullah. Dan insya Allah apabila ada satu rumah di dalamnya dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua yang ada di dalam rumah tersebut insya Allah akan dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga insya Allah akan dipelihara keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kelak suatu hari tiba saatnya insya Allah akan dimudahkan untuk membacakan kalimat La ilaha illallah alias husnul khotimah. Alhamdulillah, itu penjelasan seorang ulama besar di dalam kitab I'anatul Talibin. Banyak hikmahnya. Cuman kalau saya menyampaikan tanpa membaca, tentu tidak semuanya bisa saya sampaikan. Ada bagian-bagian yang saya lupa, ada bagian-bagian yang saya ingat. Di antaranya yang ingat yaitu tadi yang sudah saya sampaikan. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Mohon maaf saudaraku rahimakumullah semuanya. Mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, kalau pengajian fikihnya itu terkadang ada kesan seperti tidak berurutan. Ya, misalkan sebenarnya dalam pembahasan memandikan jenazah ini sebelumnya belum kelar. Tetapi kadang saya selingi justru di situ ada penjelasan tentang berkaitan dengan mengkuburkan. Kenapa saya selingi itu? Karena keburu ada yang nanya, ya. Biarlah sudah ada jawabannya,
buru-buru saya sampaikan. Ya. Terus sebenarnya belum sampai pembahasan tentang sholat, sebenarnya belum. Tetapi karena keburu ada yang menanya berkaitan dengan sholat jenazah, ya sudah saya bacakan dulu. Tapi besok apabila kok ternyata nggak ada PR, ya insya Allah saya balik lagi kepada pembahasan awal, yaitu pembahasan masih seputar tentang memandikan jenazah. Begitu ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang mengira, ada yang menyangka kok nggak urutan ya. Harusnya urutan dulu sampai selesai. Karena saya khawatir kalau ini nggak buru-buru dijawab, saya sendiri lupa. Yang menanyakan juga mungkin nunggu-nunggu. Ya kalau saya udah ngerasa punya jawabannya, kenapa nggak buru-buru disampaikan, dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sholat jenazah yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam arti dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan enggak cuman sekali saja. Kemarin ada pertanyaan dari Mas Sobirin. Sebenarnya kemarin sudah terwakili jawabannya oleh Mas Tomo. Ya, tapi ya orang saya ditanya ya saya menyampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan langsung kitabnya di dalam Kitabul Fiqhi 'alal Madzahibil Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya hal yajuzu tikrarus sholati 'alal mayyiti, yang artinya apakah diperbolehkan mengulang sholat jenazah atau mengulang mensolati mayit. Artinya tidak sekedar dilaksanakan sekali, tapi bisa jadi 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Itu pertanyaannya. Jawabannya yukrahu tikrarus sholati 'alal janazati. Artinya dimakruhkan mengulang sholat jenazah. Fala yusolli 'alaiha illa marratan wahidatan. Maka tidak diperbolehkan mensolati jenazah terkecuali sekali saja. Jelas ya? Aitu kanat as-sholatul ula jama'atan. Ya. Sekiranya sholat yang pertama itu dikerjakan secara jamaah. Jadi kalau memang sholat yang pertama sudah dikerjakan secara berjamaah, maka nanti untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya dihukumi makruh. Jadi cukup sekali saja. Nah, fa in shalla awalan biduni jama'atin uidat nadban fi jama'atin malam tudfan. Ini kemarin ada saya yang istilahnya keselip nih. Jadi mohon maaf. Fa in shalla awalan biduni jama'atin uidat nadban fi jama'atin malam tudfan. Maka apabila seseorang mensolati jenazah di awal mengerjakannya tanpa berjamaah, maka boleh diulang, bahkan disunahkan untuk mengulangnya secara berjamaah, ya, selagi mayit tersebut belum dikuburkan. Jadi misalkan seperti yang dilaksanakan oleh Mas Sabirin kemarin, misalkan di rumah sudah mensolati ayahnya secara sendirian, ya, tidak jamaah umpamanya. Kemudian nanti di masjid, ya, ikut sholat lagi secara berjamaah. Yang model kayak gini boleh, ya. Jadi pertama sholat sendirian, kemudian menemukan sholat jamaah, ya, ikut sholat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Indal Hanafiyati wal Malikiyati, menurut pendapat mazhab Hanafi dan menurut pendapat mazhab Maliki. Wa khalafa Syafi'iyatu wal Hanabilatu, dan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berbeda pendapat. Nah, pendapat mazhab Syafi'i sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'iyyatu qalu tusannu as-salatu 'alal janazati marratan ukhra liman lam yusalli awalan walau ba'da dafni, yang artinya disunahkan mensolati jenazah berulang-ulang atau lebih dari satu. Bagi siapa disunahkan? Bagi orang yang sebelumnya tidak ikut sholat. Jelas ya? Jadi artinya sholat jenazah boleh saja dikerjakan lebih dari satu kali, tetapi bagi orang yang di sholat pertama tadi tidak ikut, jadi dengan kata lain ya ganti orang lah, ganti rombongan. Jadi ya, misalkan ada rombongan pertama mensolati, ya nanti datang lagi, ini yang biasanya terjadi kepada para ulama, para kiai kayak gitu ya di pesantren. Ada yang datang lagi ya, rombongan, silahkan sholati ya. Artinya seperti yang kemarin saya sudah sampaikan ya, ini satu mayit yang mensolati beda-beda, dengan artian bisa disolati beberapa kali, sekalipun walau ba'da dafni, sekalipun mayitnya sudah dikuburkan ya, disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Tadi yang mengatakan itu makruh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Jadi apa yang dikerjakan dalam pondok-pondok pesantren itu benar adanya, dan itu memang mengikuti mazhab Syafi'i. Tetapi apa yang dipraktekkan oleh Mas Sabirin kemarin ini, menurut di sini tetap mau ngikutin yang manapun belum bisa ya. Karena tadi yang pertama secara berjamaah, yang kedua juga jamaah lagi ya. Nah, jadi kalau mengikuti mazhabnya Hanafi ataupun Maliki, boleh sih satu orang mensolati sampai 2 kali, tapi dengan syarat sholat yang pertama sendirian, kemudian nemu ada jamaah, boleh ikut jamaah. Tapi bagi mazhab Syafi'i ini juga nggak bisa, pokoknya ya udah ya, satu orang cukup mensolati sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kembali bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu tikrarus sholati 'alal janazati liman lam yusolli awalan walau ba'da dafni, wa yukrahu atikraru liman sholla awalan. Diperbolehkan mengulang sholat jenazah bagi siapa? Liman lam yusolli awalan, bagi orang yang di awalannya ya, pada sholat yang pertama ya, pada apa namanya ya, di situ kan ada beberapa kali sholat ya, rombongan lah ya, kalau dibilang rombongan ya, pada rombongan yang pertama dia tidak ikut, nggak apa-apa ya. Ini sama pendapatnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, sekalipun sudah dikuburkan ya. Wa yukrahu atikraru liman shalla awalan, dan dimakruhkan mengulang sholat jenazah bagi siapa? Bagi orang yang tadi ya sudah ikut sholat, kok ikut sholat lagi ya. Jelas ya Mas Birin ya. Jadi ya walau alam, tadi menurut mazhab 4 apa yang dipraktekkan oleh Mas Sabirin itu enggak ada. Jadi saya enggak tahu ya, tapi ya walau alam saya juga tidak bisa memvonis atau menghukumi. Pokoknya adanya di sini seperti itu. Jadi jelas ya Mas Birin ya. Saya lanjutkan kepada langsung ya, tadi masalah itu sudah clear ya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke pembahasan tentang memandikan. Ini saya cari dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke lagi pembahasan tentang memandikan jenazah. Jadi di sini akan saya sampaikan bagaimana cara memandikan jenazah menurut mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'iyyah qalu idza urida ghuslul mayyiti wudi'a 'ala syai'in murtafi'an nadban. Menurut mazhab Syafi'i, ketika hendak memandikan mayit, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meletakkan mayit di tempat yang lebih tinggi, ya, di atas meja umpamanya, ya. Pokoknya intinya jangan dilantik, di tempat yang lebih tinggi. Ini deban, dianjurkan. Itu yang pertama. Yang pertama-tama dilakukan ketika hendak memandikan mayit. Wa ayyakuna ghusluhu fi khalwatin la yadkhuluha illa al-ghasilu wa man yu'iduhu. Yang kedua yang harus dilakukan bagi orang yang hendak memandikan mayit atau jenazah, maka memandikannya di tempat yang sunyi, yang sepi, yang sekiranya tidak ada yang masuk ke sana kecuali orang yang memandikan dan orang yang membantunya. Ya. Jadi kalau dalam kitab Bajuri ada tambahan, dianjurkan dibikin terpal di atasnya. Jadi ada atapnya. Jadi misalkan memandikan mayit di ruang terbuka di halaman kayak gitulah katakan, maka selain ditutup keliling, ya, pakai apa gitu, juga atasnya dianjurkan ditutup pakai terpal. Misalkan dilakukan di luar gedung, di luar rumah kayak gitulah. Katakan saja di ruang terbuka. Jadi dianjurkan untuk membuat terpal di atas atau atap. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ada orang yang mengintip dari jendela atau tempat-tempat yang lebih tinggi. Tujuannya seperti itu. Lanjut. Wa yakuna fi qamisin raqiqin la yamna'u sulal ma'i. Yang ketiga, ketika hendak memandikan mayit, yang perlu dilakukan adalah mayit dimandikan dalam baju kurung yang tipis yang sekiranya tidak menghalangi air, ya, artinya kain tersebut tidak menghalangi air untuk bisa nembus ke kulitnya mayit. Jadi biasa yang kita lihat dilakukan adalah menggunakan jari, ditutup dengan jari. Jadi istilah saja ini fi komisin. Fa in amkana al-ghasilu ayadkhula yadahu fi kammi al-wasini iktafa bidzalika. Maka apabila orang yang memandikan mayit sekiranya mampu untuk melakukan memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, maka itu sudah cukup. Jadi ini kan tadi pembahasannya di awal menggunakan baju kurung yang longgar. Jadi ada baju khusus untuk memandikan mayit. Jadi lengannya longgar. Jadi cukup begini, dirogoh ini. Tidak membasuh bagian tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yujad qamisun yaghsilu fihi wajaba sitru auratihi. Dan apabila tidak ditemukan baju kurung, ya artinya memang di situ tidak terbiasa menggunakan baju kurung lah. Memang umumnya biasanya gampangnya sudah pakai jari, ya sudah, ya. Tetapi wajib untuk menutup auratnya. Jadi
Jadi nggak apa-apa, artinya memandikan mayit menggunakan kain jarit. Jadi memang di awal dianjurkan menggunakan baju kurung, tetapi nggak apa-apa juga ketika menggunakan kain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayakuna, yang keempat, wa ayakuna al-ghuslu bima'in baridin malihin ila lihajatin. Yang keempat yang perlu dilakukan bagi orang yang hendak memandikan mayit adalah memandikan mayit menggunakan air yang dingin yang murni, terkecuali memang karena ada hajat. Contohnya hajat adalah karena keadaan iklim di daerah tersebut yang sangat dingin, atau memang keadaan si mayit yang sangat kotor, ya, sehingga diperlukan menggunakan air hangat, ya, supaya apa? Supaya kotorannya mudah luntur atau dagingnya mudah hilang. Gak apa-apa. Kalau udaranya begitu dingin di situ, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan menggunakan air yang hangat. Termasuk juga apabila mayitnya terdapat daging yang susah untuk dibuang atau dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yajli suhu al-ghasilu 'alal murtafi birifqin. Kemudian orang yang memandikan mayit mengangkatnya ke tempat, bukan. Tsumma yajlisu al-ghasilu 'alal murtafi birifqin. Kemudian orang yang memandikan mayit mendudukkan mayitnya dengan pelan ke arah yang lebih tinggi. Jadi begini loh. Ini kan tadi saya gambarkan mayit kan berbaring kayak gini, ya, begini. Nanti orang yang memandikan mayit ini dianjurkan untuk mengangkat, ya, bagian atas begini, ya. Posisinya di sebelah kanan mayit, kayak gini, benar kayak gini. Jadi nanti lutut kanan orang yang memandikan mayit ini menyangga apa ya? Ya. Nah? Ya, istilah menopang badannya si mayit. Jadi udah ditopang pakai lutut kayak gini, ya, kayak gini. Ini mayit, ini enggak rebah kayak gini, enggak kelentang, enggak, tapi posisi udah kayak gini. Jadi diangkat ini. Jadi posisinya seperti orang duduk kayak gini. Tangan kanan orang yang memandikan mayit ini mengosok atau membasuh bagian belakang, mulai dari sini digosok, dibasuh, ya. Sudah selesai, kemudian diposisikan seperti posisi semula, artinya benar-benar terlentang kayak gini, ya. Nah, setelah itu tangan kiri orang yang memandikan mayit memegang perutnya kayak gini, ya. Tadi posisinya masih kayak gini, seret kayak gini, ya. Memegang perutnya secara pelan-pelan, arah ke bawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih tersisa dalam perutnya, begitu, ya. Jadi angkat dulu pertama tadi kayak gini, gosok bagian belakang. Nah, belum sampai kembalikan lagi, masih kayak gini, ya. Terus ini tangan kiri tadi kan pertama bagian belakang dulu, punggung sudah selesai, kemudian bagian depan pakai tangan kiri kayak gini, seret itu. Tujuannya untuk mengeluarkan kotoran. Setelah itu baru balik lagi posisi semula, begitu, ya. Sampai di sini dulu. Soalnya tulisannya keburu hilang. Saya kalau nggak baca takut ada yang nyelip, takut ada yang salah. Saya juga belum hafal banget soalnya, harus baca. Sampai di sini dulu, ya. Nanti saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Untuk waktu masih ada